Mendengar kata Provinsi Maluku, terutama Kota Ambon mengingatkan kita pada kisah pilu akan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1999, yang pada akhirnya saya secara pribadi sebelum mengenal kota ini memiliki rasa khawatir di dalam diri. Tentunya hal yang sama juga dirasakan oleh keluarga saya dan mungkin hal yang serupa juga dirasakan oleh teman-teman saya di luar Kota Ambon. Karena hampir dari seluruh teman-teman saya dan keluarga saya pada intinya, ketika saya membagikan beberapa kegiatan saya di Kota Ambon di media sosial pribadi saya, banyak dari teman-teman yang mempertanyakan, apakah saya di sini aman, apakah kota ini aman, dan lain sebagainya. Jadi pemikiran mereka tentang kerusuhan akan yang pernah terjadi di Kota Ambon itu menanamkan di dalam pikiran mereka bahwasanya Ambon itu masih belum kondusif atau Ambon itu belum aman ya. Nah, di sini melalui webinar ini saya ingin sampaikan satu hal. Ambon sangat toleransi. Kota Ambon yang ada pada hari ini adalah salah satu kota terbaik, salah satu kota teramah dan paling toleransi yang pernah saya kunjungi di Indonesia. Teman-teman semuanya, ada istilah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka di sini saya akan berbagi sharing experience atau COVID experience saya tadi, pengalaman yang terkonfirmasi tadi, yang saya melakukan wawancara dan lain sebagainya itu. Di sini seperti yang terlihat di PowerPoint saya. Yang pertama itu saya di sini tinggal bersama. Yang pertama itu ini adalah foto saya dengan mama piara saya atau bapak piara saya atau yang kita kenal mungkin dengan orang tua angkat. Jadi tidak membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu bagi saya di kota ini diangkat menjadi keluarga oleh mereka. Awalnya tentu ada rasa tidak ingin membuat tidak nyaman karena ketika tinggal satu rumah dengan mereka, saya adalah satu-satunya orang di dalam keluarga itu yang beragama Muslim. Nah, jika ada penilaian yang diberikan kepada saya dengan apa yang saya rasakan tinggal bersama keluarga yang non-muslim dari kategori sangat buruk, baik dan sangat baik, saya dengan hati saya dengan kesadaran penuh saya akan memberikan penilaian bahwasanya saya tinggal dengan keluarga yang non-muslim dengan kategori yang sangat baik sekali. Ada satu cerita yang sangat simpel sekali yang saya alami ketika berada bersama mereka, tinggal bersama mereka sebelum pindah akhirnya kos-kosan. Setiap pagi untuk sholat subuh, kemudian sholat isya dan maghrib itu, kebetulan pada saat saya tinggal bersama mereka awal ke Kota Ambon itu, kita belum ada yang namanya pompa air bersih itu masuk ke rumah. Jadi air wudhu saya itu untuk sholat itu selalu diambilkan oleh bapak piara saya itu dari sumur tetangga. Nah, begitulah cara orang Ambon bagaimana keluarga non-muslim saya merawat toleransi dan sangat memperhatikan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Teman-teman semuanya, mereka juga tentunya sering berkomunikasi dengan keluarga saya di Padang. Saya perkenalkan bahwasanya saya juga memberitahu kepada keluarga saya bahwasanya saya di sini sudah mendapat keluarga angkat dan saya tinggal bersama mama dan bapak piara saya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pengalaman saya tinggal bersama mereka itu jikalau ada diberikan penilaian, maka saya akan berikan penilaian yang sangat baik sekali. Baik, untuk foto yang kedua, nah di sini bisa teman-teman lihat, saya menjadi salah seorang pengajar sekolah minggu di Gereja Protestan Maluku Jemaat Waringin Pintu. Toleransi yang lahir dari pergaulan, kemudian komunikasi yang baik antara saya dengan teman saya, membuat saya mendapat ajakan dari teman-teman non-muslim itu untuk sukarela menjadi pengajar di sekolah Sabtu dan Minggu. Yang teman saya itu adalah salah satu seorang pengurusnya di sana. Di sini saya memberikan pelatihan di gereja ini. Pada awalnya tentu ada keraguan, tetapi karena diskusi dari awal, karena saya katakan kepada teman saya adalah seorang muslim, perbedaan itu tidak membuat kami kaku dalam berkomunikasi dan kami saling membantu untuk kebaikan. Mereka adalah murid-murid yang begitu baik. Dan hal yang luar biasanya ketika saya mengajar di gereja tersebut, kebetulan pada saat itu ibu pendetanya lagi berada di Swiss
Jadi saya secara pribadi belum pernah bertemu langsung dengan Ibu Pendeta, dan juga pada hari ini karena situasi COVID-19, tetapi beliau menyampaikan secara langsung kepada saya melalui WA ucapan terima kasih telah sukarela untuk memberikan ilmu, berbagi dengan teman-teman yang berada di jemaat Waringin Pintu tersebut. Nah, kegiatan ini memberikan nilai edukasi kepada saya, dan saya kira nilai edukasi ini saya perlu sampaikan kepada teman-teman, bahwasanya kita tahu agama adalah batas yang paling privasi di dalam kehidupan seorang individu, dan hak kebebasan beragama kita itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Artinya pembiaran yang atas terusiknya kehidupan beragama atau antara individu, adanya kelompok-kelompok atau adanya orang-orang dengan kepentingan tertentu, dengan kepentingan, dengan motif yang ingin menghancurkan kerukunan antar umat beragama, saya kira ini adalah kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dan saya kira tentunya perilaku toleransi yang telah menjadi budaya bagi masyarakat Kota Ambon adalah bukti nyata merawat toleransi yang saya saksikan dan saya alami dengan mata saya sendiri di sini. Jadi toleransi itu bukan hanya sebatas slogan. Maka pantas menurut saya Kota Ambon ini menjadi laboratorium perdamaian dunia atau the city of peace. Selanjutnya, gambar yang ketiga ini adalah foto pelantikan pengurus LDK di institusi tempat saya bekerja. Pelantikan ini diliput oleh TVRI Maluku, yang bisa dilihat juga dihadiri oleh teman-teman dari non-muslim sebagai salah satu bentuk toleransi yang saya rasakan. Saya yang menjadi salah satu pembina LDK secara langsung belajar dari lingkungan pergaulan orang Ambon akan kearifan lokal orang Ambon. Kata orang semua basudara, kita semua benar bersaudara, itu adalah benar dan saya mengalami hal demikian. Jadi nilai-nilai pela gandong orang-orang Maluku yang awalnya itu nilai-nilai pela gandong atau local wisdom atau kearifan lokal yang banyak di digital literatur kita atau di media-media elektronik. Saya tidak belajar tentang nilai-nilai pela gandong melalui media-media digital, tetapi nilai-nilai pela gandong itu secara langsung saya alami di dalam diri saya. Nah, kemudian sebelum seminar ini saya sempat melakukan wawancara via phone dengan teman-teman saya. Saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya budaya atau perilaku masyarakat Ambon. Apakah betul budaya dan perilaku masyarakat Ambon itu sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan di kota ini? Makanya di awal tadi saya katakan bahwasanya pada sesi ini saya akan memberikan sharing experience yang conference experience. Jadi pada tanggal 29 Juni saya mewawancara beberapa teman-teman saya dari non-muslim kemudian dari muslim dengan dua pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan adalah apa jenis toleransi yang pernah mereka rasakan atau yang pernah mereka lakukan. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya bertanya kepada mereka, apa jenis toleransi yang pernah mereka saksikan di Kota Ambon. Dari seluruh jawaban mereka itu secara singkat mereka memberikan kepada saya kepastian dan keyakinan bahwasanya memang apa yang saya alami, saling berbagi makanan, saling mengunjungi, saling membantu dalam pembangunan masjid, saling membantu dalam pembangunan gereja, itu adalah betul-betul local wisdom atau kearifan lokal, betul-betul budaya yang dimiliki oleh masyarakat Ambon. Selanjutnya, ini salah satu bentuk toleransi yang dilakukan oleh pemerintah negeri Rumah Tiga. Mereka menggelar buka puasa bersama dan dialog antar umat beragama di Aula Kampus Politeknik Negeri Ambon, tentunya di institusi di mana saya bekerja. Ini adalah buka bersama dan dialog antar agama yang merupakan program pemerintah. Satu kata dari saya, pantas kota ini menjadi rujukan dari negara-negara lain tentang studi komparatif akan perdamaian.
Jadi baru tahun kemarin itu kalau tidak salah bulan Juli itu ada beberapa rombongan dari Afghanistan datang ke kota ini untuk melakukan studi komparatif toleransi. Dan sangat pantas Ambon ini juga dianugerahkan Gong Perdamaian Dunia dan diresmikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu pada tanggal 25 November tahun 2009. Jadi nanti kalau teman-teman ingin datang ke kota Ambon bisa menyaksikan sendiri di jantung kota Ambon itu ada Gong Perdamaian Dunia yang merupakan simbol perdamaian yang diberikan oleh pemerintah kepada orang Ambon, kepada Provinsi Maluku karena budaya toleransi mereka yang sangat baik sekali. Selanjutnya ini foto yang kelima ini saya menjadi perwakilan Muslim sebagai saksi dan doa dalam acara pemilihan ketua jurusan teknik sipil. Saya mungkin dulunya tidak akrab jika satu acara itu dibuka dengan doa pembuka dan ditutup dengan doa penutup dengan perwakilan dari berbagai agama, sebab saya berasal dari daerah yang ketika saya mengajar di sana kebetulan semua mahasiswa saya adalah orang Muslim, dan ketika saya menghadiri acara dan acara yang saya hadiri adalah yang datang itu semuanya orang Muslim. Nah, di kota ini saya diajarkan, bahkan saya menjadi pelaku, bahkan saya menjadi aktor yang diminta untuk mewakili orang saudara-saudara saya yang Muslim untuk menjadi perwakilan, baik itu dalam doa, terkadang saya disuruh menjadi MC dan lain sebagainya. Nah, contohnya contoh ketika saya menjadi MC, saya akan mengingatkan kepada MC yang non-Muslim, partner saya untuk memandu acara itu ada beberapa hal yang mungkin, contohnya saya mengingatkan 5 menit lagi ada waktu sholat, isoma dan lain sebagainya. Dan di situ kita saling bekerja sama. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman yang juga saya dapatkan dari atasan-atasan saya, dari senior-senior saya, dari tempat atau lingkungan saya bekerja. Baik, selanjutnya ini adalah bentuk toleransi yang saya lakukan kepada mahasiswa. Mungkin teman-teman semuanya bisa lihat di layar. Di situ jadwal UTS itu sebenarnya sudah ditentukan oleh kalender akademik kita. Nah, kebetulan pada saat itu saya sudah berdiskusi dengan teman-teman, dengan mahasiswa untuk melakukan jadwal UTS itu pada tanggal yang sudah ditentukan. Tetapi ada beberapa dari mahasiswa yang langsung japri saya, WA saya mengatakan bahwasanya, Pak, bisa nggak UTS kita itu diganti? Karena saya ada ikut ibadah perjamuan kudus. Nah, tentunya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka. Nah, dalam pengaturan jadwal kuliah, contohnya juga saya pernah mendapat jadwal mengajar itu jam 1 pada hari Jumat. Dan ketika itu saya melakukan komunikasi. Intinya semuanya adalah komunikasi yang baik dan sopan. Saya melakukan komunikasi di grup via WA kepada semua anak didik saya. Saya katakan kepada mereka kalau jam 1 itu saya tidak bisa melaksanakan perkuliahan dengan Ananda, baiknya kita undur ke jam 2. Dan itu kita lakukan. Dan ada hal lain yang terjadi itu ketika saya mengajar di Jakarta. Saya juga sempat mengajar di beberapa sekolah di Jakarta, kemudian juga di Padang. Ketika saya membuka pelajaran itu biasanya saya menyampaikan salam dengan salam Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi di kota Ambon ini saya sadar bahwasanya mahasiswa saya itu tidak memiliki agama yang berbeda-beda. Jadi secara salam pun hal yang paling sederhana sekali saya melakukan itu. Saya melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ananda semuanya dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya melakukan praktek-praktek toleransi itu di dalam kelas-kelas saya. Itu adalah sebagian kecil dari praktek toleransi yang saya alami secara langsung. Hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, apapun perbedaan kita, apapun agama kita, apapun suku kita, ingat yang menyatukan kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi adalah solusinya. Jadi unity and diversity itu sebenarnya begitu indah sekali.